Halo semuanya, dari jawfoto.com, dan di kamera corner kali ini saya akan membahas tentang 9 kamera DSLR terbaik untuk para pemula di tahun 2017. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe itu dan juga pastikan kalian mengaktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nomor 9 adalah Canon 1300D. Canon 1300D ini dirilis dari Canon untuk mereplace Canon 1200D ya. Di situ juga Canon 1300 ini memiliki sensor APS-C CMOS sensor dengan megapiksel 18 megapiksel dan memiliki lens mode-nya adalah Canon EFS dan juga memiliki layar sebesar 3 inch dengan 920.000 dots dan juga memiliki continuous shooting speed sebesar 3 frame per second. Max video resolusinya ada 1080 pixel. Kelebihannya adalah harganya yang cukup terjangkau dan memiliki kualitas gambar yang cukup bagus ya untuk 1300D ini. Tapi sayangnya kekurangannya adalah tidak memiliki touchscreen dan juga slow live view focusingnya. Jadi ketika di mode live view itu fokusnya cukup lama, sehingga jika kalian ingin mengambil fokus yang cepat apabila objek yang bergerak itu akan sedikit kesulitan jika menggunakan live view-nya gitu. Canon 1300D ini juga memiliki sensor yang sama dengan 1200D, tapi dia memiliki processing engine terbaru sehingga menghasilkan gambar yang lebih bagus. Jika kalian tidak bisa menemukan perbedaan antara 1300D dengan 1200D, 1300D ini memiliki Wi-Fi dan NFC teknologi sehingga kamu bisa transfer gambar atau foto kepada smartphone kamu ya dari Canon 1300D ini dengan sangat cepat dibandingkan jika kamu menggunakan 1200D. Nomor 8 adalah Canon 100D. Ini adalah kamera yang cukup kecil dan juga cukup terjangkau harganya di situ. Di sini jika kalian memang suka kamera yang kecil juga boleh menggunakan kamera untuk 100D ini ya di situ. Dia memiliki Canon APS-C CMOS sensor dan juga megapiksel 18 megapiksel dan lens mode-nya adalah Canon EFS dengan layar sebesar 3 inch touchscreen dengan memiliki 1.040.000 dots dan continuous shooting speednya adalah 4 frame per second atau 4 frame per second dengan max video resolusi 1800p. Kelebihannya adalah ukurannya sangat kecil dan sangat berguna sekali jika kalian suka traveling atau ingin bawa traveling dengan menggunakan kamera ini. Juga cukup ringkas dan ringan ya dibandingkan dengan kamera DSLR lainnya. Dan itu juga kelebihannya, dia memiliki touchscreen control. Jadi jika kalian menggunakan touchscreen ini sangat lumayan enak sekali. Tapi kekurangannya adalah dia baterai life-nya terbatas di 380 shot, sehingga jika kalian ingin memotret gambar yang banyak, sudah jelas 380 ini adalah sangat sedikit dan kalian harus mencari ulang baterainya apabila sudah kehabisan di tengah jalan. Jadi ini sangat cukup juga merepotkan. Dan siapkan baterai cadangan jika kalian ingin bepergian secara jauh. Dan kekurangan satu lagi adalah meskipun dia touchscreen tapi dia fix layarnya, jadi dia tidak bisa di flip apabila kalian mengambil low angle atau high angle. Itu juga cukup kesulitan menggunakan kamera ini. Canon 100D ini dirilis untuk menyaingi mirrorless kamera yang berada di pasarannya, dan sekarang Canon 100D ini adalah dinominasikan sebagai kamera DSLR terkecil di dunia. Jadi di situ dan dirilis dia tahun 2013 bulan Maret. Jadi kalau misalkan kalian butuh kamera DSLR yang kecil, itu bisa menggunakan kamera DSLR Canon 100D ini ya di situ. Tapi meskipun kecil, jangan salah, dengan kamera 18 megapiksel ini dan juga 1040 dot ini juga hasil yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan juga sangatlah bagus di kelasnya ya. Nomor 7 adalah Canon 700D. Canon 700D ini adalah masih tergolong baru di luar dan juga belum banyak orang yang menggunakan kamera ini ya. Kalau misalkan di situ sensornya adalah APS-C CMOS sensor dengan megapiksel 18 megapiksel dengan memiliki lens mount-nya Canon EFS dengan layar 3 inch articulating touchscreen, jadi touchscreen tapi bisa di flip, dan juga memiliki 1040 dots di situ. Jadi continuous shooting speednya adalah 5 frame per second dengan max video resolusi adalah 1080 pixel di situ. Jadi dia kelebihannya adalah support ergonomis. Jadi ergonomis itu juga enak dipegang, mulai dari kontrolnya, mulai dari tombolnya. Ini sangat enak sekali untuk digunakan apabila kalian memang ingin memiliki DSLR yang lumayan kokoh ya di situ. Apabila dipegang cukup enak dipegang. Dia juga memiliki touch sensitive dengan articulation screen, jadi cukup layar sentuh dan juga bisa di flip untuk low angle, high angle dan sebagainya jika kalian suka menggunakan angle seperti itu. Tapi dia kekurangannya adalah memiliki sensor yang sudah tergolong jadul. Jadi sensornya itu adalah cukup lumayan lama dan digunakan di kamera sebelumnya, sehingga mungkin untuk tergolong kamera baru ini kurang bagus ya sebetulnya. Dan dia kekurangan satu lagi adalah tidak memiliki Wi-Fi. Canon 700D ini cepat sekali tergantikan oleh 750D ya. Meskipun begitu dia memiliki ergonomis, atau misalkan
kalian yang ingin pegangannya cukup enak dan tombol cukup enak bisa memilih 700D ini, dan juga memiliki touching sensitive screen yang paling unggul di kelasnya. Nomor 6 adalah Nikon D5300. 5300 ini meskipun bukan tergolong baru lagi ya di kelasnya, tapi dia cukup baik juga jika kalian pilih sesuai dengan budget kalian ya di situ. Dia memiliki sensor dengan APS-C CMOS sensor dan memiliki megapiksel sebesar 24,2 megapiksel, dan lens mode-nya adalah Nikon DX, dan memiliki layar sebesar 3,2 articulating screen dan memiliki 1.037.000 dots dengan continuous shooting speed sebesar 5 frame per second. Dan max video resolusinya adalah 1080p ya. Kelebihannya adalah high resolusi dan juga memiliki non anti-aliased sensor. Dia memiliki GPS built-in kelebihannya, tapi kekurangannya seperti kamera Canon adalah dia sangat lambat untuk focusing slow live view-nya ya di situ. Jadi slow live view focusing atau lambat focusing pada saat live view di situ. Dan juga dia tidak memiliki touchscreen. Jadi jika kalian tidak menyukai yang bukan touchscreen ya otomatis ini 5300 Nikon ini tidak menjadi pilihan kalian. Tapi jika kalian tidak keberatan ya nggak apa-apa lah, misalkan tidak touchscreen, ini bisa kalian pilih. Nikon D5300 ini dirilis setahun sebelum Nikon D5500 dirilis ya. Jadi di situ dia identikalnya adalah, jadi kelebihannya dia memiliki ISO 25600 sensitivity dibanding sama seperti dengan Nikon D5500. Tapi juga kalau misalkan kalian ingin yang terbaru ya memang harus memilih 5500 ya. Tapi kalau misalkan kalian masih ingin mengikuti saran saya ya, Nikon 5300 ini cukup mumpuni juga jika kalian harus memilih antara Nikon D5300 dengan Nikon D5500. Nomor 5 adalah Canon 800D. Canon 800D ini adalah salah satu terbaik di luar sana untuk kelas entry level, tapi harganya sedikit lebih mahal. Dia memiliki APS-C CMOS sensor dengan megapiksel 24,2 megapiksel, dan lens mode-nya adalah Canon EFS dan memiliki layar 3 inch dengan articulating touchscreen, memiliki 1.040.000 dots, dan continuous shooting speed-nya adalah 6 frame per second atau 6 frame per second. Memiliki max video resolusi 1080p, dan kelebihannya adalah great touchscreen. Jadi touchscreen-nya ini lumayan sangat enak ya untuk dipencet, juga sangat sensitif. Lalu juga memiliki sensor yang lumayan bagus, tapi kekurangannya adalah bahannya yang sebagian besar terbuat dari plastik, dan juga harganya adalah sangat mahal di situ untuk kelas entry level. Jika kalian ingin memilih Canon 800D ini harus giat mencarinya ya, karena ini barang langka di pasaran, tidak banyak toko yang menjadikan untuk Canon 800D ini. Dan juga kelebihannya adalah dia memiliki ISO yang cukup lumayan tinggi gitu. Jadi dia memiliki autofocus juga di upgrade, dia memiliki 45 poin autofocus, dan juga sangat bagus sekali untuk live view-nya. Jadi di situ kalau misalkan kalian ingin memilih ini juga oke-oke aja ya, tapi sayangnya dia meskipun terbaru dan harganya cukup lumayan mahal, tidak bisa support untuk 4K video resolusi. Nomor 4 adalah Nikon D5600. Nikon 5600 ini adalah keluaran terbaru dari Nikon untuk seri 5000 ya, untuk entry levelnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin memilih ini juga boleh. Dia memiliki sensor dengan APS-C CMOS sensor dengan megapiksel 24,2 megapiksel. Sensornya adalah Nikon DX dengan screen sebesar 3,2 inch articulating touchscreen dengan 1.040 dots, dan continuous shooting speed-nya adalah 5 frame per second dengan max resolusi sebesar 1080p. Kelebihannya adalah kualitas gambar yang cukup bagus ya di sini untuk 5600 ini. Juga dia memiliki articulating touchscreen yang juga sangat berguna sekali untuk kalian yang ingin articulating untuk flip layarnya. Tapi kekurangannya seperti kamera yang lain, dia memiliki slow live view focusing di situ. Tapi juga satu kekurangannya lagi adalah snap bridge-nya ini harus atau penggunanya sedikit lebih rumit untuk snap bridge-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu snap bridge di Nikon, silahkan googling. Itu adalah semacam fasilitas Bluetooth untuk mentransfer gambar dari kamera ke smartphone kalian. Kalau misalkan ada yang sekarang itu WiFi ya, bisa pakai WiFi, atau untuk kamera Canon itu bisa menggunakan NFC connection. Kalau misalkan kalian ingin membeli Canon 5600D ini ya, terakhirnya adalah 5500. Ini dia kelebihannya setara dengan Canon 800D. Itu di situ dia adalah paling tinggi dan di kelas entry level. Nomor 3 adalah Nikon D3400. Nah,
Meskipun dia tergolong di kelas 3000 ya, meskipun seperti itu, tapi 3400 ini memiliki fitur yang cukup lumayan di kelasnya dibandingin dengan kamera-kamera yang lain. Nah, dia memiliki sensor dengan APS-C CMOS sensor dan memiliki megapiksel 24,2 megapiksel, memiliki lens mount dengan Nikon DS, yaitu juga screen-nya adalah 3 inch dengan 921.000 dots dan memiliki continuous shooting speed sebesar 5 frame per second. Dia memiliki juga max video resolusi sebesar 1800p dan kelebihannya adalah baterainya yang sangat tahan lama. Juga memiliki good single shot AF, tapi kekurangannya adalah tidak memiliki microphone port sehingga kalian yang ingin merekam video akan kesulitan ya jika tidak ada microphone port untuk merekam audionya, dan juga tidak memiliki touchscreen. Jadi layarnya masih belum touchscreen. Nah, Nikon D3400 ini adalah kakaknya dari seri Nikon D3300. Jika kalian ingin memiliki yang terbaru ya untuk seri yang dibandingkan dengan 3300, maka 3400 ini sekuplah baik jika kalian pilih di situ. Kelebihannya adalah dia memiliki konektivitas yang lebih cepat daripada 3300 dan memiliki pilihan yang lumayan lebih terbaru dibandingin yang 3300. Nomor kedua adalah Canon 750D. 750D ini adalah adik dari 800D ya yang keluar lebih terbaru. Tapi jika kalian menginginkan seri 750D ini bisa kalian pilih karena dia memiliki tingkat ergonomis yang cukup sangat lumayan bagus di kelasnya. Dia memiliki sensor dengan APS-C CMOS sensor dengan megapiksel 24,2 megapiksel dan memiliki lens mount Canon EFS dan layar sebesar 3 inch dengan articulating touchscreen dan 1.040.000 dots dan juga continuous shooting speednya sebesar 5 frame per second dengan max video resolusi sebesar 1080p. Dia memiliki sensor yang sangat keren dan juga memiliki koneksitas WiFi dengan NFC connection, tapi sayangnya kekurangannya adalah baterai life atau ketahanan baterai yang standar-standar saja, dan juga dia hanya memiliki 95% coverage untuk viewfinder. Jadi apabila kalian di gambarnya terlihat full sebesar ini, tapi itu pada kenyataannya ketika kalian jepret itu akan lebih besar daripada itu. Jadi itulah kenapa viewfindernya dia terlihat lebih kecil, juga itu kekurangan dari si 750D ini. Canon 750D ini adalah perbandingannya dengan Canon 800D ya, tapi karena harga yang cukup lumayan jauh dengan 750D dengan 800D, itu membuat saya menyarankan kalian memilih 750D aja karena dia berada di peringkat kedua untuk di posisi 9 kamera DSLR terbaik untuk entry level ini ya di situ. Dia juga memiliki 24,2 megapiksel, terus juga solid AF system, WiFi NFC connection, dan dengan touchscreen yang sangat sensitif. Itu kurang apalagi untuk kelas entry level kalian meskipun pemula, tapi bisa dimanjakan dengan fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Canon 750D ini. Yang pertama adalah juara dari daftar di 9 DSLR terbaik untuk kelas pemula atau entry level di tahun 2017 ini, versi saya ya. Jadi kalau misalkan kalian ini yang terbaik, itu gimana kalian, inilah versi saya. Semoga kalian bisa menilai dari sudut pandang kalian juga dan sudut pandang saya bahwa kamera itu tidak dilihat dari fiturnya juga, tapi juga dilihat dari harga dan beberapa faktor lainnya. Dan inilah yang nomor satu adalah Nikon D3300. D3300 ini adalah yang terbaik di kelasnya. Karena apa? Karena dia harganya juga selain terjangkau, terus juga memiliki fitur yang cukup lumayan untuk di kelasnya, memiliki layar yang sangat bagus resolusinya, dan juga memiliki kualitas gambar yang sangat keren. Dia memiliki sensor dengan APS-C CMOS sensor dan juga megapiksel sebesar 24,2 megapiksel, dan lens mountnya adalah Nikon DX, dan memiliki layar sebesar 3 inch dengan 921.000 dots dan continuous shooting speednya sebesar 5 frame per second, dan memiliki max video resolusi yaitu 1080p. Dia kelebihannya adalah kualitas gambar yang sangat baik dan juga memiliki guide mode. Ini adalah yang paling penting dan tidak dimiliki oleh kamera-kamera sebelumnya, yaitu adalah guide mode ini. Jadi kalau misalkan kalian pemula tidak tahu apa-apa, guide mode yang ada di Nikon 3300 ini akan sangat membantu kalian mempelajari apa itu fotografi atau untuk anatomi kameranya sendiri ya. Jadi fitur-fiturnya juga kalian bisa pelajari. Oh, ini ternyata ini tomo ini untuk apa, ini untuk apa. Itulah yang membuat Nikon D3300 ini berada di posisi pertama di peringkat ini. Tapi kekurangannya adalah dia layarnya adalah fix, jadi tidak bisa di flip atau articulating screen, dan juga dia tidak memiliki built-in WiFi sehingga akan kesulitan jika kalian ingin memindahkannya secara langsung kepada smartphone kalian. Meskipun Nikon D3400 menggantikan Nikon D3300 ini adalah tetap 3300 ini menjadi pilihan saya nomor satu. Kenapa? Karena kecuali kalian ingin meningkatkan kualitas untuk kecepatan koneksinya,
3.300 ya sudah cukup gitu, tidak usah harus upgrade ke 3.400. Sama sekali persis dengan 3.400 memiliki sensor yang sama 24,2 megapiksel, dan juga dia memiliki ketajaman yang sangat keren apabila dibandingkan dengan kamera lain di kelas entry level ini. Jadi demikian video tentang 9 kamera DSLR terbaik di tahun 2017 untuk pemula. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Marvin dari jawafotostudio.com. Jangan lupa like videonya jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya, komentar jika kalian punya kamera terbaik menurut versi kalian yang terbaik, atau misalkan kamera yang lebih bagus untuk pemula ya, karena saya akan rilis video yang versi mirrorless untuk pemula, atau DSLR untuk profesional, atau mirrorless untuk profesional di video-video saya selanjutnya. Dan share kepada teman-teman kalian jika mereka masih pemula dan ingin baru mau membeli kamera DSLR pertama mereka. Jadi sampai jumpa.